Baik, kita lanjutin kuliah hari ini. Materi hari ini adalah software proses. Sore ini kita membahas beberapa subtopik. Pertama, definisi software engineering dalam software proses, teknologi-teknologi layer, teknologi-teknologi, kemudian proses, metode, dan tools, generic process framework, umbrella activities, sama capability maturity model atau SWCMM. Untuk proses software proses sebenarnya kita udah bahas di pertemuan pertama, tapi hanya sekilas. Kita akan hari ini lebih detail. Software engineering secara definisi juga sudah kita bahas di pertemuan pertama, tapi kita coba ulang lagi. Di definisi tahun 1969, di mana software engineering adalah establishment ataupun penggunaan dari prinsip-prinsip engineering, di mana untuk mendapatkan software yang secara ekonomi, software yang ekonomis, yang reliable, dan bekerja secara efisien pada mesin yang real ya. IEEE mendefinisikan software engineering sebagai aplikasi dari approach pendekatan development yang sistematis, disiplin, dan quantifiable, artinya dapat dihitung terhadap pengembangan, operasi, dan maintenance perawatan software yang beraplikasi terhadap engineering kepada software tersebut. Jadi ya seperti engineering pada umumnya, entah itu mechanical engineering, physical engineering, civil engineering, dan lain-lain. Software engineering pun memakai prinsip-prinsip engineering. Tapi bedanya dengan engineering yang lain, kalau software engineering itu kan tidak terlihat wujudnya. Kita tidak bisa merasakan kalau kita buat mesin kita buat suatu bahan dari produk dari satu mesin, kita punya bahan, kita bisa ukur berapa panjang, berapa lebar, kerapatannya, density-nya, kemudian berat jenis, kemudian yang lain-lain, properties yang lain kita bisa ukur dengan berbagai teknik yang ada di prinsip-prinsip engineering. Sama dengan halnya software. Bedanya software tidak bisa kita lihat, tidak bisa kita raba, bisa kita genggam. Jadi pengukurannya akan lebih berbeda dibandingkan engineering studi engineering yang lain. Sehingga disinilah maka kita perlu mendefinisikan aspek-aspek ini di dalam software proses. Software engineering ini adalah teknologi yang berlayer, artinya kita menggunakan tools ya, macam-macam tools, misalnya software engineering CAD ataupun computer edit system, kemudian kita juga bisa gunakan metode-metode, lalu metode ini tools dan mendukung metode yang kita gunakan, metode mendukung proses-proses software yang kita definisikan, dan berujungnya semuanya adalah untuk berfokus pada kualitas. Sehingga untuk mencapai kualitas yang bagus, kita harus define satu persatu mulai dari proses, metode, sampai tools. Proses adalah, jadi kalau kita lihat tadi layernya, proses itu ada di tengah ya. Jadi dia yang mengglue, artinya menempelkan atau melem semua layer agar hold, agar bersatu sama yang lain. Dia mengenable rasional dan juga development yang
tepat waktu, yang timely, provides framework agar delivery teknologinya efektif, juga sebagai bentuk basis dari manajemen, juga menyediakan konteks berbagai metode secara teknis, work product, produk-produk yang didefinisikan, milestone, quality measures, pengukuran kualitasnya seperti apa, dan juga change management, manajemen perubahannya seperti apa. Jadi proses ini skupnya lebih lebar. Kalau kita lihat layar tadi, dia sangat cukup lebar ya, sehingga dia mendefinisikan banyak hal. Beda dengan metode dia provide secara teknikal bagaimana kita membangun software. Rely pada basic of principle, prinsip-prinsip dasar, kemudian juga memang dia agak lebih ringkas pada proses, tetapi lebih lebar daripada tools, sehingga dia ada array yang lebar untuk pekerjaan-pekerjaan yang bisa didefinisikan di metode, kemudian juga termasuk aktivitas-aktivitas modeling. Nah, bedanya dengan tools tadi, seperti saya bilang, dia provide otomatis atau semi-otomatis support untuk proses dan metode. Contoh tadi, case, itu computer aided software engineering. Tools seperti kalau kita buat software, biasanya kita pakai ID, Integrated Development Tools, untuk kita misalnya mempermudah coding, ataupun kalau kita bisa testing, kita bisa pakai framework seperti Selenium. Kalau misalnya kita deploying, kita bisa pakai Docker dan segala macam. Nah, ini tools inilah yang ada di layer paling atas tadi. Proses framework sendiri secara generik itu ada 5. Sudah kita lihat di pertemuan pertama, komunikasi, planning, modeling, construction, dan deployment. Komunikasi artinya kita melibatkan komunikasi dengan customer dan juga stakeholder yang lain dalam merumuskan atau mengumpulkan requirement. Jadi stakeholder tidak hanya customer, stakeholder juga banyak. Tapi kalau misalnya kita dalam pemerintahan juga, stakeholdernya bukan hanya pemerintah tapi juga rakyat, dan juga mungkin anggota-anggota dewan dan segala macam. Jadi stakeholder ini cukup luas cakupannya. Kemudian planning adalah mengestablish plan untuk software engineering, pekerjaan software engineering, mengadres pekerjaan secara teknis, resources, lalu work products dan work schedule. Ini project manager biasanya atau project director yang akan memplan pekerjaan-pekerjaan dan juga jadwal, sumber daya, dan lain-lain. Modeling ini tugasnya sistem analis, sistem designer, di mana dia menganalisa model yang akan dibuat agar requirement yang dikumpulkan itu lebih dimengerti, sehingga desainnya juga lebih tepat sasaran. Lalu ada construction, jadi coding dan testing. Ini bagaimana kita mengimplementasikan, mengkonstruksi desain dan model yang telah dibuat sebelumnya menjadi barang. Kita harus code programnya, lalu juga dites untuk mendefinisikan error-error. Setelah semuanya itu kita deployment, delivery software-nya kepada customer untuk evaluasi dan feedback. Nah, ini ada pekerjaan-pekerjaan di dalam software proses, mulai dari requirement management, project planning, project tracking, quality assurance, configuration management, subcontract management, formal technical review, risk management, measurement, proses project product, reusability management, component reuse, dan work product preparation dan production. Project-project ini, aktivitas-aktivitas ini
kita akan tidak terlalu akan lihat satu persatu, tetapi secara general kita tahu apa arti tiap-tiap poin ya. Ternyata tidak ada yang baru. Lalu apa itu proses? Webster mendefinisikan proses adalah operasi sistem operation untuk memproduksi sesuatu. Sebuah seri dari action, pekerjaan, perubahan, dan function yang mencapai suatu tujuan atau result. IEEE mendefinisikan proses sebagai sequence urutan pekerjaan-pekerjaan atau langkah-langkah yang dilakukan untuk tujuan tertentu. Nah, apa itu software proses? SEI ataupun Software Engineering Institute mendefinisikan software proses sebagai a set of activities, kumpulan dari pekerjaan, aktivitas-aktivitas, metode, praktik, dan juga transformasi yang dimana orang-orang menggunakannya untuk mendevelop ataupun mengembangkan dan memaintain software dan produk-produk yang terasosiasi. Jadi produk yang terasosiasi ini bukan hanya software-nya sendiri, tapi ada project plan tadi, kemudian dokumentasi desain, kita juga work product, code, selain code, test cases, dan juga user manual. Nah ini semuanya work product ya. Kita tidak bilang bahwa software itu hanya kita install, lalu itu adalah produknya. Padahal kita sudah harus simpan dan dokumentasikan semua ini. Mulai dari planningnya, dokumentasi desain, code-nya mungkin ini nggak bisa, ya ini semuanya ada yang open source, ya ini dibebaskan, diakses oleh orang hayalak banyak, tapi kalau misalnya proprietary maka ini tidak bisa diakses, test cases dan user manual biasanya dikasih kepada user ya. Pada organisasi-organisasi yang mature dan dewasa, software proses menjadi lebih baik, terorganisasi lebih baik, dan secara konsisten terimplementasi kepada seluruh organisasi. Jadi untuk organisasi yang well established gitu, seperti Microsoft, Google, dan sebagainya, itu pasti membuat software proses di seluruh bisnis lainnya itu seperti ini, mature, konsisten, di mana satu tempat yang lain dengan tempat pengembangan di satu produk ini dan produk yang lain itu pasti terdefinisi dengan baik. Beda kalau misalnya di perusahaan-perusahaan yang tidak mature, bisa jadi implementasi software proses di satu produk atau satu project beda dengan project yang lain, sehingga dia tidak terdefinisi dengan baik. Nanti kita akan lihat bagaimana kita mengatakan bahwa satu organisasi itu mature apa enggak. Nah, software process maturity ini di mana setiap proses secara eksplisit di-define, di-manage, diukur, dikontrol, dan efektif. Jadi ada framework-nya untuk mengukur maturity atau kedewasaan suatu software proses di dalam organisasi. Jadi sangat-sangat secara eksplisit di-define di dalam panduan organisasi tersebut. Ini ada model yang dibuat oleh Software Engineering Institute tahun 87 di Carnegie Mellon University. Mereka buat nama modelnya adalah Capability Maturity Model. Atau kalau ada beberapa tipe Capability Maturity Model, CMM. Salah satunya software, SW ini software. Jadi mereka define suatu model untuk mendefine bahwa organisasi ini adalah mature secara software proses. Dideskripsikan di buku Managing Software Process tahun 89, sedangkan CMMI software sendiri dipublish di separate dokumen tahun 91. Nah, apa itu yang disebut dengan immature software organization?
organisasi software yang tidak mature. Pertama, software prosesnya itu pada umumnya diimprovisasi. Jadi tidak ada definisi yang baku, maka tiap-tiap project, tiap-tiap produk itu proses pengembangan softwarenya selalu improve, ya. Baik itu project manajernya, kemudian project director, product manajernya tuh mengimprove gimana membuat masing-masing, ya, masing-masing tiap mereka individu bisa improve tanpa panduan. Lalu kedua, salah satu cirinya adalah prosesnya tidak, jikapun proses itu dispesifikasikan, maka tidak tidak secara eh, secara mutlak dijalankan ataupun diikuti gitu. Jadi walaupun sudah ada proses yang panduan, tetap mereka improve walaupun sudah ditentukan. Jadi tidak tidak sepenuhnya diikuti. Kemudian ketiga itu software organization itu reactionary, artinya uh, terlalu reaktif, sehingga kalau ada perubahan mereka biasanya langsung berubah gitu tanpa ada panduan bagaimana memanage perubahan, sehingga dia reaktif terhadap perubahan. Kemudian manajer hanya fokus terhadap solving immediate problem, artinya masalah-masalah yang krisis gitu, bukan masalah yang panjang. Artinya mereka fokus terhadap masalah-masalah yang di depan mereka sendiri. Lalu penjadwalan dan juga budget biasanya itu selalu melebihi dari jadwal atau melebihi dari budget karena mereka tidak terbiasa untuk membuat estimasi yang realistis. Jadi kalau yang sudah mature biasanya mereka sudah bisa mendefinisikan bahwa untuk proyek ini nilainya sekian, timeline-nya sekian, 1 bulan misalnya, dan 100 juta. Itu mereka bisa definisikan. Tapi kalau misalnya nggak mature, mereka biasanya bilang ini tebak-tebak gitu, ini 2 minggu dengan 50 juta. Dan ada akhirnya, walaupun lebih murah, tapi organisasi yang tidak mature ini akan selalu melebihi timeline, selalu molor, misalnya jadi 1 bulan, yang ujung-ujungnya budget pasti, anggarannya pasti juga melebihi dari yang sudah ditetapkan mereka sebelumnya sendiri. Lalu ketika ada deadline, hard deadline, fungsionalitas produk dan kualitas harus kadang-kadang dikompromisasikan. Artinya ketika misalnya sudah mentok deadline-nya tinggal seminggu lagi, nah itu kadang-kadang fungsionalitasnya, fitur-fiturnya berubah ataupun dipotong-potong. Lalu kualitasnya juga kadang-kadang nggak sesuai dengan harapan. Sehingga itu contoh salah satu ciri software yang immature, organisasi yang tidak dewasa. Lalu tidak ada basis untuk menjudge kualitas proses atau solving product untuk menyelesaikan masalah, itu tidak ada basisnya mereka. Jadi tidak ada dasar bagaimana menjudge bahwa ini kualitasnya bagus apa enggak, ini bagaimana menyelesaikan suatu masalah atau tidak dengan baik atau tidak, ini mereka kadang-kadang tidak punya dasar. Lalu aktivitas-aktivitas seperti review, testing kadang-kadang tidak ada sama sekali, atau bahkan mungkin juga dikurangi ketika project molor, fall behind schedule. Jadi ini biasanya kerap dilakukan ketika software tidak dewasa. Review, testing, ya bagus kalau ada, tapi biasanya tidak ada sama sekali. Jadi kadang-kadang user menemukan bug pada waktu sudah di-deploy, which is tidak profesional ya. Jadi inilah CMMI membuat suatu model yang namanya capability maturity model, di mana mereka menetapkan ada 5 proses. Pertama ada 5 stage ya, ada 5 stage: initial stage, repeatable stage, define state, manage state, dan optimizing state. Nah, untuk
dari kita mau dari inisial ke repeatable, ini ada namanya proses-proses yang terdisiplin. Kemudian dari repeatable kalau mau naik ke state yang ke define, dia standar, konsisten proses. Kalau mau naik ke define ke manage, mereka harus bikin proses-proses yang predictable. Lalu kalau dia mau manage naik ke optimizing, dia harus bikin proses yang improve secara continuous berkelanjutan. Nah, ini kita akan bahas sedikit tiap-tiap karakteristik, tiap-tiap level. Pertama, initial level. Jadi kalau software proses organisasi misalnya mau ikut model ini, biasanya kan mereka akan langsung masuk ke level 1, initial level. Ground zero, karena tidak ada, ya kita anggap aja mereka tidak punya proses ya. Ataupun kalau ada, ya sangat sedikit terdefinisi. Dan sukses atau tidak pengembangan software di organisasi tersebut bergantung terhadap effort individual. Artinya mungkin ada satu orang yang jago, mungkin selesai. Tapi kalau orang ini hilang, ataupun pindah atau resign, maka dijamin bahwa software mereka tidak akan jalan ataupun tidak akan jadi. Ya, jadi ini adalah level 1 dari suatu organisasi. Dia ad hoc karakteristiknya dan kadang-kadang chaotic, artinya kacau ya prosesnya. Kemudian kedua ada repeatable. Repeatable ini artinya basic proses dalam manajemen project itu sudah terestablish, sudah bisa men-track biaya, men-track penjadwalan, men-track fungsionalitas. Nah, ini biasanya orang-orang sudah pakai tools di sini, bisa itu Microsoft Project, bisa itu yang mungkin tools yang ringan seperti Excel dan lain-lain. Sudah mereka bisa tracking cost, schedule, dan fungsionalitas. Kemudian disiplin proses yang diperlukan atau yang necessary sudah diulang gitu ya. Jadi mereka sudah membuat suatu project atau produk yang sukses sebelumnya, dan itu diulang lagi di project atau produk yang lain. Ya, sehingga mereka sudah mampu membuat proses yang repeatable, tapi walaupun tanpa mereka dokumentasikan. Ini sudah masuk ke level 2. Nah, untuk masuk ke level 3, proses software untuk manajemen dan juga aktivitas engineering itu sudah terdokumentasi, sudah standarisasi, sudah terintegrasi dengan standar software proses untuk organisasi. Kemudian semua project menggunakan approval tailored version, jadi versi yang customized dari standar software di organisasi-organisasi lain, sehingga mereka sudah punya suatu panduan bagaimana mendevelop untuk ataupun memaintain software dengan proses-proses yang sudah standarisasi oleh mereka sendiri. Nah, ini waktu nggak tahu sekarang, tapi waktu saya masih di Balikem, Telkom waktu itu Satu Sigma Cipta Caraka masuk ke CMMI level 3 ini. Dia mereka sudah punya standar-standar proses yang sudah terdefinisi dengan baik. Ya, waktu saya di sana sudah pakai, setiap ada perubahan ada change management dokumen. Setiap kita mau install aplikasi atau deploy, kita sudah ada installation instruction, panduan untuk testing, ada dokumen testing dan lain-lain. Desainnya juga sudah jelas. Jadi mereka sudah bagus dalam mendefinisikan di state level 3 ini sudah cukup bagus. Waktu itu baru ada 2, kalau nggak salah satu lagi Jatis. Jadi nggak tahu sekarang ya CMI level berapa di Indonesia yang paling tinggi. Tapi di Indonesia baru berapa tahun lalu masih di level 3 untuk organisasinya, baru masuk sampai sini. Di level 4 itu sudah measure terhadap software proses dan kualitasnya sudah detail, sudah dikumpulkan dengan baik. Lalu software proses dan produknya juga sudah terkuantitatif dan
dapat dimengerti dan dapat dikontrol. Level 4, level 5 ini belum ada, nggak tahu sekarang di Indonesia, tapi di India udah banyak, di Amerika apalagi. Nah, di level 5 ya terakhir, jadi mereka sudah membuat proses improvement yang peningkatan proses yang secara kontinu berkelanjutan untuk membuat quantitative feedback. Jadi feedback atau evaluasinya itu udah kuantitatif, nggak lagi kualitatif, tapi sudah bisa dikuantitatifkan proses-prosesnya, dan juga sudah mulai membuat ide-ide inovatif dan teknologi yang piloting. Ini di level 5. Ya, ini kalau kita lihat perbandingan di tiap-tiap level, dari point of view sebagai manajemen, bagaimana mereka probability-nya on schedule dan on budget. Artinya tepat waktu dan sesuai anggaran. Nah, kalau di level 1 itu probability-nya mereka on time on budget itu hanya segini. Yang jadi biasanya selalu overrun ya, budgetnya selalu melebihi anggaran dan juga waktunya selalu molor. Nah, di level 2 mereka sudah bagus, sudah ada repeatable ya. Performanya udah lebih realistis di level 2. Di level 3 sudah well defined prosesnya, sehingga lebih baik. Di level 4 juga di level 5 sudah makin bagus. Jadi sedikit yang overrun dan semuanya hampir lebih tepat on budget dan on time. Nah, di CMM struktur ini ada beberapa, kalau kita lihat satu maturity level itu mereka mempunyai key process area dan mengindikasikan capability dari proses tersebut. Lalu key process area digunakan untuk mencapai suatu tujuan dan diorganisasikan oleh common feature atau fitur yang umum. Lalu fitur yang umum ini mengadres implementasi atau institusionalisasi dan juga mengandung key practice atau praktik-praktik terbaik, kunci praktik-praktik terbaik, dan mendeskripsikan infrastruktur dan aktivitas. Ini adalah contoh key process area dari tiap-tiap stage. Di level inisial atau level 1 tidak ada key process area ya. Di level 2 sudah ada beberapa key process area yang tadi kan ada di sini. Itu mereka sudah ada beberapa key process area. Di define level 3 mereka meliputi tidak hanya ini, tapi ini juga. Di level 4 sudah ada ini, dan dia sudah pasti mengandung level 3 dan level 2 juga. Dan di optimizing di level 5 sudah mengandung key process area di level 5 dan di level 4, di level 3, dan level 2. Jadi bagaimana organisasi mau loncat ke level 4, maka dia harus punya proses-proses ini semua. Untuk level 5 maka dia harus punya semua proses ini. Untuk tiap-tiap proses mungkin kita nggak terlalu detail, tapi saya nanti perlihatkan contoh. Nah, ini contoh bagaimana organisasi dinilai ya, di-assess software prosesnya masuk CMM level berapa. Jadi kalau kita waktu itu di sana selalu pakai pihak ketiga yang menilai ya, bukan kita nggak nilai sendiri, tapi ada asesornya, base-nya kebanyakan di India. Jadi mereka yang tim datang ke kantor, lalu dia akan
melakukan questionnaire maturity, kemudian dia sampel dan dianalisis responsnya, lalu dia juga on-site visit, melakukan interview, kemudian review dokumen, lalu mencatat finding berdasarkan model yang didefinisikan tadi, dan dia akan state di level mana suatu organisasi tersebut. Oke, saya akan coba share. Jadi SIM-MI ini sekarang sudah versi yang kedua ya. Ini yang saya punya versi 1.3 kalau nggak salah. 1.2, sorry. Sekarang sudah 2.0. Tahun 2008 kemarin, ini tahun 2018 kemarin 2.0, tapi 1.2 ini tahun 2008 atau 2007, saya lupa. Atau 2006 gitu. Oh, 2008. Oke. Tahun 2008 1.2, jadi mereka buat beberapa definisi bagaimana mengimplementasikan SIM-MI model di organisasi. Ini ada 300 halaman, jadi kalau mau baca silakan download. Kalau mau secara detail menyelami apa itu SIM-MI ya. Ya, ini tadi saya bilang proses area tadi, misalnya requirement management ada proses area, kemudian ada specific goal. Jadi requirement itu di manage dan secara konsisten di planning dalam project plan dan produk diidentifikasi. Lalu ada lagi specific goal, ada specific practice. Jadi praktik untuk mendukung goal ini apa. Jadi bagaimana mapping antara satu proses dengan goals, dengan kemudian praktik dan lain-lain. Ini cukup lumayan menghabiskan waktu. Karena kita kalau mau membuat model ini diimplementasikan di perusahaan, ya lumayan ya. Sementara kita masih berkutat di development project atau proses yang sehari-hari saja belum ada gitu. Bagaimana kita menuliskan bisa proses, tapi secara untuk pengetahuan mungkin kalian bisa ambil sampel di bagaimana SIM-MI level 2. Cuma kalau mau ambil level 2 ini saya belum baca, jujur aja nih, karena masih tahun 2018 kemarin baru keluar. Dan juga untuk akses ke dalam perlu bayar. Jadi mereka nanti akan kasih model seperti ini untuk mendukung bisnis dapat bergerak improve. Saya mau lihat perbedaan antara versi 2.0. Oke, maturity levelnya sama seperti level 1.3. Ada level 0 sekarang, incomplete, ad hoc and unknown.
kemudian level 1 inisial, level 2 manage, level 3 define, quantitatively manage dan optimizing. Dan ini sekali lagi dapat diadopsi ya, tidak serta-merta bahwa semua panduan atau framework ini dapat dijalankan langsung satu persatu langsung diimplementasikan gitu, enggak. Jadi bisa diadaptasi dan diadopsi sesuai dengan perusahaan, organisasi, dan budayanya juga. Ya, mungkin bisa kalian pelajari secara detail di rumah. Oke, nah ini saya harus bayar ya, $250 1 tahun. Lumayan. Mungkin